Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget akan melakukan unboxing sebuah smartphone dari Redmi Note 8. Alasan kenapa review gadget membeli produk ini saat ini adalah karena harganya yang sudah turun. Harganya meskipun tidak turun terlalu jauh, tapi ini adalah HP yang menurut review gadget cukup menarik di harganya yang sekarang 1,9-an untuk varian yang RAM 3 32GB. Dan kali ini review gadget akan melakukan unboxing yang RAM 33 20GB dan kita tentunya nanti akan membuat beberapa video tentang smartphone ini. Yang pasti adalah tes gamingnya, kemudian yang kedua adalah review lengkapnya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar smartphone ini, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti review gadget akan jawab di tes gaming ataupun di reviewnya guys. Jadi kita akan lihat seperti apa kelengkapannya, kemudian juga apa saja sensor-sensor yang dimilikinya dan lain-lainnya. Kita akan unboxing saja guys. Langsung saja kita lakukan unboxing guys. Oke guys, ini dia adalah Redmi Note 8. Jadi sekarang bukan namanya Xiaomi Redmi Note 8, tapi adalah Redmi Note 8 karena ini adalah sub-brand dari Xiaomi. Jadi kenapa review gadget beli? Tadi review gadget sudah bilang di awal karena dia punya harga yang sudah turun. Dan dilengkapi dengan prosesor yang sangat mumpuni untuk menjalankan sehari-hari kebutuhan kalian buat gaming ataupun kebutuhan kalian untuk melakukan aktivitas sosial media dan lain-lain. Dan kalau review gadget lihat juga kameranya ini juga cukup mumpuni. Nah, kita nggak berlama-lama lagi, kita sambil unboxing aja ya guys. Jadi ini varian adalah Space Black 3 32GB dengan 48 megapiksel kamera, terus kemudian ada 0,3 inch. Terus ada 4000 mAh dan Snapdragon 665. Jadi kalau sekedar informasi juga buat kalian, kalau misalnya kalian beli yang Redmi Note 9 yang paling baru, itu adalah variannya itu tidak lagi menggunakan prosesor Snapdragon, tapi menggunakan prosesor MediaTek. Meskipun prosesor MediaTek itu tidak buruk, tapi kalau secara penggunaan sehari-hari sebenarnya jangka panjang itu masih lebih enak menggunakan prosesor Snapdragon kalau menurut review gadget ya. Karena review gadget sudah pernah menggunakan yang MediaTek, cuma review gadget lihat sih masih lebih enak kalau pakai Qualcomm ya. Dan kita sambil unboxing saja. Jadi ini Redmi Note 8-nya, boxnya isinya apa saja. Ini ada smartphone-nya tentunya. Jadi ini smartphone-nya. Kita bisa lihat di sini, kita taruh dulu. Di sini ada apa lagi? Ini kardusnya. Di sini kita dapat charger. Ini USB Type-C, jadi pakai kepala charger pakai Type-C, jadi sudah pasti pakai Type-C guys. Terus di sini chargernya kita bisa lihat di sini power adapternya itu dia ya 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt doang. Jadi chargernya ini belum quick charge 3 guys. Jadi kita nanti akan coba juga untuk kalau misalnya kita gunakan charging pakai charger biasanya dia butuh waktu berapa lama. Terus kemudian selain itu di sini ada apa saja? Nah, ini ada SIM card ejector. Kemudian di sini kita dapat casingnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, casing dari bagus ya. Kalau kita beli warna hitam, casing soft case-nya bukan warna putih. Nah, mungkin ini juga menarik sih karena kalau misalnya kalian lihat di sini, itu dia, kalau misalnya kalian lihat di sini, sorry guys, tadi nggak kelihatan ini, dia ini agak timbul untuk melindungi kameranya, softcase-nya. Jadi menarik sih, karena kebanyakan softcase, kalau misalnya softcase biasa, mungkin tidak akan melindungi kamera yang sampai dalam, kecuali misalnya mungkin merek-merek yang terkenal ya. Tapi kalau misalnya kita beli yang softcase murah, biasanya nggak kayak gitu. Kita minggirkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu view-nya. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi Note 8, kalian bisa lihat di sini. 48 megapiksel AI quad kamera, kemudian juga dilengkapi dengan ultra wide dan macro lens, kemudian 6,3 inch ini ukurannya, dan dia dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 depan belakang. Sekedar informasi buat kalian, meskipun sudah dilengkapi Corning Gorilla Glass depan belakang, bukan berarti dia ini anti retak ya guys, atau anti gores ya guys. Jadi kalau misalnya saya menyarankan kepada kalian, kalau misalnya kalian beli smartphone apapun itu, mau semahal apapun itu, saya menyarankan kalian paling tidak membeli screen guard, atau kalau kalian itu beli tempered glass. Dan itu saran dari review gadget ya. Terus dia 4000 mAh, kemudian dia support quick charge 3, jadi 18 watt, ini quick charge 3 bisa. Terus dia pakai Qualcomm Snapdragon 665.
Ini terusnya Redmi by Xiaomi karena dia sudah adalah sub-brandnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini pun juga kalian bisa lihat nih, ada micro SD, nano SIM, nano SIM. Jadi dia dual SIM, ada micro SD-nya terpisah ya. Saya akan kletek aja sebentar. Saya kletek depannya dulu aja. Jadi ini menarik ya. So, oke guys, kita sudah kletek semuanya. Jadi kurang lebih tampilannya bersihnya seperti ini. Dan ini kalau misalnya kalian feel-nya, fingerprint-nya ini, dia itu benar-benar nyatu sama bodinya. Dan kita coba kalau kita masukkan ke case-nya. Ini kan kameranya ada bump-nya nih. Kita coba ya. Kita masukkan case-nya. Di sini dia melindungi kameranya. Jadi melindungi kameranya ini good job Xiaomi. Terus di bagian bawahnya ternyata Type-C-nya ini ada lubang penutupnya, jadi untuk menghindari debu. Luar biasa Xiaomi. Xiaomi atau Redmi ya sama aja sih, sama-sama satu grup. Terus kemudian kita nyalakan terlebih dahulu. Saya akan setup terlebih dahulu guys. Nanti kemudian kita baru akan lihat untuk isinya seperti apa, dan saya akan download beberapa aplikasi tambahan untuk mengecek kayak sensornya apa saja, kemudian kelengkapannya apa saja. Oke guys, tunggu sebentar ya guys. So, oke guys, setelah kita lakukan login akun dari Google, kemudian kita download beberapa aplikasi untuk mengecek sebenarnya Xiaomi Redmi Note 8 ini punya sensor apa saja, kemudian spesifikasi yang sebenarnya itu seperti apa sih. Nah, oleh karena itu saya akan tunjukkan satu persatu, jadi kita akan cek dari sensor box terlebih dahulu. Untuk smartphone di bawah 2 juta rupiah, sensor box dari Xiaomi Redmi Note 8 ini atau Redmi Note 8 ini itu sudah sangat komplit guys. Jadi dia ada gyroscope-nya, ada magnetic sensornya, ada orientation light sensor, dan ini sudah oke banget guys. Jadi untuk dengan sensor yang selengkap ini itu sudah sangat oke. Kemudian kita lanjut ke AIDA 64. AIDA 64 ini adalah untuk kita ngelihat dulu nih sistemnya seperti dari sistemnya terlebih dahulu ya guys. Sistemnya terlebih dahulu ini sebentar ada iklan. Jadi secara Xiaomi Redmi Note 8 ini menggunakan yang saya gunakan saat ini adalah varian yang 3 GB. Jadi total internal storage ketika masih baru digunakan itu hanya 19 GB. Dan ini saya sudah pakai buat download beberapa aplikasi, sisa 12 GB. Jadi kalau misalnya sekedar informasi juga buat kalian, ini untuk yang varian 32 internal storage space-nya yang sisa sudah dipakai sama Xiaomi untuk sistem dan lain-lain tinggal 19 GB kalau fresh ya. Terus kemudian ada 29 GB ini memori eksternal. Kemudian, nah ini yang saya nggak tahu Bluetooth versi. Kalau saya lihat dari GSM Arena itu harusnya 4.2, tapi di sini di AIDA 64 ini ketemunya Bluetooth versinya Bluetooth versi 5. Nanti kita akan coba gunakan smartphone ini menggunakan TWS yang Bluetooth versi 5, apakah ada delay atau tidak, nanti kita coba ya guys. Terus kemudian dari sisi CPU-nya sendiri menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 665 dengan teknologi 11 nanometer. Ini 8 core. Dan kemudian dia menggunakan display, ini jenisnya IPS dengan resolusi Full HD Plus dengan 409 dpi, kemudian refresh-nya 60 Hz. Kemudian untuk dari sisi baterainya sendiri, dia menggunakan baterai sebesar 4000 mAh. Kemudian dari network ya kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan saya sudah aktifkan ini dual SIM card-nya, saya aktifkan kartu Tri sama kartu Smartfren. Jadi kita akan coba nanti. Terus kemudian dari sisi Android, ini dia menggunakan Android Pie. Jadi di sini Android Pie, kemudian dia di sini ada apa lagi? Sudah nggak ada apa-apa lagi ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AIDA 64-nya. Kita lihat dari CPU set untuk perbandingan juga. Jadi dia ini juga kedetek 665, kemudian dia internal storage-nya 19 GB. Tadi saya sudah bilang ini adalah varian yang 32 GB. Available RAM-nya itu 800 megaan, kurang lebih dari total RAM 3 GB. Terus di sini Android-nya Android 9, kemudian ini masih security levelnya itu yang bulan 3. Tadi saya sudah dapat notifikasi untuk update security yang bulan Juni. Nanti kita akan update ya guys. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu review untuk penggunaannya sehari-hari seperti apa. Kemudian nggak ada apa-apa lagi. Terus kita lihat dari
apa namanya, Geekbench dulu. Kita akan benchmark secara Geekbench terlebih dahulu. Oh ya, sekedar informasi sebelum saya benchmark, ini menggunakan quad kamera. Jadi quad kamera itu sebenarnya penting nggak penting sih. Maksudnya semakin banyak kamera itu akan membantu kamera itu untuk bekerja dengan lebih baik. Nggak pentingnya itu kadang-kadang karena resolusi dari dynamic range dari setiap kamera itu bisa berbeda-beda. Jadi ini adalah resolusi 48 megapiksel dari Samsung. Jadi ini adalah buatan Samsung sensornya. Kemudian di sini itu adalah 8 megapiksel ultra wide, kemudian ada 2 megapiksel makro sensor sama 2 megapiksel depth sensor. Depth sensor itu fungsinya untuk kalau misalnya kalian mau foto bokeh, nah itu dia akan dibantu oleh sensor kamera ini untuk mendetek objeknya. Dan kemudian ini seperti itu, fingerprintnya juga cepat. Terus dia juga ada face unlock, cuma face unlocknya itu bentuknya 2 dimensi, jadi lebih gampang dibobol, jadi masih disarankan untuk menggunakan fingerprint. Kemudian kita akan coba untuk ini menggunakan Android 9 ya guys. Kita akan coba untuk run CPU benchmark terlebih dahulu ya guys, dari Geekbench. Oke guys, ini dia adalah skor benchmark dari Geekbench 5. Jadi dia mendapatkan skor single core-nya 309, multi core-nya 1195. Kemudian kita lihat ini perbandingannya dengan merek Xiaomi yang lainnya. Jadi dia itu penempatannya itu kalau untuk single core-nya sendiri, kalau misalnya kalian lihat ini 309 kan. Jadi dia itu ada di bawahnya Mi A3. Mi A3 tuh bahkan Mi A2. Mungkin karena ini adalah bukan menggunakan Android Pure ya, jadi bisa jadi mempengaruhi kinerja dari sebuah smartphone ini. Dari sisi multi-core sendiri, sebenarnya dia ini, nih kalau misalnya kalian lihat ini, dia 1195 kan, dia bahkan kadang-kadang masih antara naik turun sama Xiaomi Redmi Note 7. Ini sebuah fakta yang cukup mengejutkan sih sebenarnya, karena ini secara benchmark ya guys, cuma kalau untuk penggunaan sehari-hari seharusnya tidak berbeda cukup jauh. Ini kalau misalnya kalian perhatikan 1133, 1195, 1195 itu berarti dia mungkin karena prosesornya lebih irit ya, saya juga kurang tahu. Kita sambil nanti explore ketika review lengkapnya. Kita akan tes benchmark terakhir untuk menutup. Jadi ini menggunakan Antutu benchmark. Sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan kalian menginstal Antutu benchmark untuk keseringan, karena kenapa? Karena Antutu benchmark tadi mendapatkan warning kalau dia men-trace location kalian sebenarnya. Jadi tapi saya akan lakukan untuk video unboxingnya ini, saya akan cek terlebih dahulu guys. Sorry kekencangan. Jadi saya akan cek benchmark dari Antutu benchmarknya, apakah memang sebagus itu, maksudnya hasil skor Antutunya. Sekedar informasi juga buat kalian, kalau misalnya kalian punya Antutu benchmark, saya tidak menyarankan untuk kalian menyimpan terlalu lama, karena dia men-tracking location kalian. Itu yang notifikasi yang saya dapat ya ketika saya download tadi dari pihak eksternal, makanya dia dicabut dari Play Store guys. Kita tunggu sampai selesai benchmarknya guys. So guys, ini sudah mau 100% untuk tes benchmarknya. Kita tunggu sebentar lagi ya guys, ini sudah 96%. Oh ya, tadi saya kelupaan untuk kamera depan dari Redmi Note 8 ini adalah dia menggunakan kamera 13 megapiksel f2. Oh ya, sekedar informasi juga buat kalian. Nah, ini kita bisa lihat nih, skor benchmarknya adalah 161.000. Kurang lebih seperti ini. Dan kalian bisa lihat di sini, dia secara benchmark seperti itu. Dia ada perbandingannya nggak? Ya, ada my device-nya. Ini kita bisa lihat Redmi Note 8, 161.000. Untuk rankingnya, kita lihat nih guys. Untuk tahu seberapa, apakah benchmark tadi kita coba di Geekbench ya. Jadi pasti Redmi Note 8 ini itu berada di mid range, jadi di level yang di bawah ya, maksudnya dalam arti secara benchmark, karena dia bukan di bawah sih, maksud saya di level-level kelas menengah. Dan kalau bisa kalian lihat di sini, menarik di sini Redmi Note 8 di sini harusnya 174.000, 161.000. Jadi memang ada perbedaan. Setiap kali benchmark itu bisa dipengaruhi oleh kondisi baterai, terus kondisi sinyal dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dia secara benchmark sebenarnya kalau 161.000 itu dia bahkan masih di bawah Mi A2 nih. Di bawah Mi A2 yang menggunakan Snapdragon 660. Atau bahkan Redmi Note 5 Pro
Ini ya Redmi Note 8 ini my device ini urutannya 99. Dan kita akan coba nih, apakah memang benar nih varian 332 dengan, ini kan mungkin karena perbandingannya dia diversusin dengan RAM 4GB, RAM 6GB. Jadi Redmi Note 8 pun yang 174.000 ini itu menggunakan RAM yang varian 4GB dan 64GB. Tentunya pasti nanti akan perbedaan, dan kalau misalnya kalian lihat di sini pun, di sini sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, dia ini kan ada juga menguji memori. Uji memori ini pasti dia menguji RAM-nya. Jadi kalau misalnya RAM-nya cuma 3GB, pasti itu akan pengaruh secara benchmark, guys. Jadi tentunya kita akan mencoba nih untuk mengetahui lebih dalam ketika kita lakukan tes gaming nantinya. Terus kemudian kita akan lakukan review lengkapnya, apakah memang untuk performance-nya sesignifikan itu perbedaannya. Dan apakah sebenarnya dengan varian 332 ini saja sudah sangat cukup. Mungkin kita seringkali melihat, oh cuma beda RAM sama beda storage, mending nggak usah lah, nggak usah nambah lah. Apa seberapa penting sih untuk perbedaan RAM dengan perbedaan storage tersebut? Nanti kita akan bahas di video lengkapnya di video review ya guys. Sekian untuk video unboxing kali ini. Jika kalian menyukai video-video semacam ini, video-video unboxing untuk smartphone ataupun tablet ataupun produk lainnya, silahkan juga terus mendapatkan komentar. Kira-kira kalian inginkan review gadget untuk melakukan unboxing apa lagi, ataupun misalnya kalian ingin review gadget untuk melakukan review produk apa, silahkan juga terus mendapatkan komentar. Nanti kita akan bahas di video tes gamingnya untuk smartphone ini, dan kita juga akan bahas di video reviewnya. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, subscribe channel ini, dan follow sosial media review gadget, dan see you di next video. Bye-bye.